Kota baru gunungnya Bamega, Bamega unggah manapur di Salangkarang, unggah manapur di Salangkarang. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara Samalayang, iman di dadara Samalayang. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjumpai kakak-kakak pembina yang saya banggakan. Pada hari ini saya berada di suatu Gustepan yang dimana ini namanya Gustepan SDN Wonosari 6. Apa yang akan kita bincangkan dapat dari sini? Ya, mari nanti kita akan bertemu dengan seorang narasumber dari Kota Warcap Gunung Kidul. Kepada kakak pembina, nanti kita bareng-bareng untuk sharing, untuk bertanya dan mengenai tentang materi yang akan kita sampaikan. Terima kasih. Salam Pramuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Ya. Silakan duduk. Makasih kak. Kakak-kakak, setelah tadi kita dari depan, setelah kita masuk ke halaman dan saya menemukan ruangan ini, ruang Pramuka, ternyata di sini ketemu dengan Kak Nurani, di mana beliau ini salah satu anggota Pusdik Lacap Gunung Kidul. Apa sih yang akan kita bincang-bincangkan saat ini terkait dengan ketemu hari ini? Ada yang menarik? Baik, untuk selanjutnya tentang kegiatan apa juga tentang yang ada di Gudeg ini, mari kita dengarkan bersama-sama Kak Nurani. Karena itu, monggo Kak Nurani, untuk silakan. Terima kasih Kak Dun. Kakak-kakak semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, dalam kesempatan ini saya nanti akan berbincang-bincang dengan Kak Dun terkait dengan materi yaitu administrasi gugus depan. Nah, nanti terutama untuk dunia siaga seperti apa nanti akan kita bahas bersama-sama. Baik, nanti langsung kita menuju ke materi Kak Jun, nggih? Siap, Kak. Makasih. Baiklah kakak-kakak semua peserta kursus Mahir Dasar Virtual tahun 2021 Kuartir Cabang Gunung Kidul. Mari kita bersama-sama mempelajari mengenai organisasi dan administrasi gugus depan. Gugus depan merupakan kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk berhimpun anggota gerakan pramuka. Di dalam gugus depan, anggota putra dan putri terpisah dan merupakan gugus depan yang berdiri sendiri. Gugus depan juga merupakan ujung tombak gerakan pramuka sebagai tempat diselenggarakannya proses pendidikan agar peserta didik menjadi warga negara yang berkualitas, berkepribadian, berkepemimpinan, dan berdisiplin dalam berpikir, bersikap, serta bertingkah laku. Kemudian sehat dan kuat baik mental maupun fisiknya. Tujuan pembentukan gugus depan yaitu untuk menghimpun pramuka dalam satu kesatuan agar mudah dikelola dan memberikan pengarahan dalam menyelenggarakan kegiatan kepramukaan untuk mencapai tujuan gerakan
pramuka. Gugus depan lengkap terdiri dari satu perindukan siaga yang terdiri dari anak usia 7 sampai 10 tahun. Kemudian satu pasukan penggalang yang terdiri dari remaja usia 11 sampai 15 tahun. Kemudian satu ambalan penegak yang terdiri dari pemuda yang berusia 16 sampai 20 tahun. Kemudian satu racana pandega yang terdiri dari pemuda dewasa berusia 21 sampai 25 tahun. Karena materi ini dalam dunia siaga, maka hanya kita bahas mengenai satuan perindukan pramuka siaga, di mana peserta didiknya dalam perindukan idealnya terdiri atas 3 sampai 4 barung. Setiap barung terdiri 6 pramuka siaga, di mana setiap barung menggunakan nama, warna, dan tidak menggunakan bendera barung. Kemudian pemimpin barung utama disebut dengan sulung. Selanjutnya untuk pembina, yaitu dalam perindukan siaga dibina oleh seorang pembina siaga yang disebut dengan yanda atau bunda, dan dibantu oleh pembantu pembina yang disebut dengan pak cik atau bu cik. Untuk perindukan siaga putra boleh dibina oleh yanda atau bunda dan dibantu oleh pak cik atau bu cik. Namun untuk perindukan siaga putri hanya boleh dibina oleh bunda yang dibantu oleh bu cik saja. Kemudian organisasi yang ada dalam gugus depan antara lain ada majelis pembimbing gugus depan, kemudian ada dewan kehormatan gugus depan, kemudian ada badan pemeriksa keuangan gugus depan, kemudian ada pengurus gugus depan, dan ada tim pengembang gugus depan. Untuk majelis pembimbing gugus depan atau mabigus, personilnya bisa terdiri dari unsur orang tua peserta didik, tokoh masyarakat di lingkungan gugus depan yang mempunyai peduli terhadap gerakan pramuka, dan ketua gugus depan yang hanya boleh sebagai anggota, tidak boleh menjadi ketua majelis pembimbing gugus depan. Kemudian dewan kehormatan gugus depan, personilnya terdiri dari anggota majelis pembimbing, ketua gugus depan sebagai anggota, dan anggota gugus depan. Kemudian untuk badan pemeriksa keuangan gugus depan adalah badan independen yang dibentuk dalam musyawarah gugus depan. Selanjutnya pengurus gugus depan diketuai seorang pembina dengan anggota tim pembina satuan, di mana semua personilnya minimal berkualifikasi mahir dasar. Yang terakhir adalah tim pengembang, di mana tim pengembang ini lebih berorientasi pada pengelolaan gugus depan unggul. Tim pengembang ini personilnya bisa terdiri dari unsur majelis pembimbing, dewan kehormatan, badan pemeriksa keuangan, dan pengurus gugus depan. Kemudian materi yang terakhir adalah tentang administrasi gugus depan. Kakak-kakak semua, di mana dalam buku-buku administrasi gugus depan itu meliputi antara lain adanya buku induk, kemudian buku keuangan, buku acara kegiatan,
buku inventaris, buku agenda dan ekspedisi, buku harian, kartu tanda anggota, notulen rapat, dan daftar hadir rapat ataupun kegiatan. Untuk bentuk dan format administrasi gugus depan tidak ada ketentuan yang baku. Hanya saja yang perlu diperhatikan mengenai buku induk, seyogyanya memuat data pribadi dan riwayat kepramukaan peserta. Berikut ini saya tampilkan contoh format buku induk untuk anggota muda. Dan yang ini format buku induk untuk anggota dewasa. Mudah-mudahan sampel atau contoh ini bisa menjadi referensi bagi kakak-kakak untuk melaksanakan administrasi gugus depan kakak-kakak masing-masing. Nah, kakak-kakak semua, demikianlah materi sederhana tentang organisasi dan administrasi gugus depan. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kakak-kakak semuanya dalam mengelola gugus depan masing-masing. Itulah Kak Jun, administrasi gugus depan ya yang ala kadarnya yang ada di gugus depan SD Wonosari Enang ini. Tentu masih banyak kekurangan. Untuk itu nanti kepada kakak-kakak semua untuk bisa menyempurnakan yang lebih baik untuk administrasi gugus depan, terutama nanti untuk menuju gugus depan unggul, gitu ya Kak Jun ya. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan kakak. Dan kakak-kakak sekalian, ternyata kita sudah cukup jelas tadi penyampaian dari kakak Nurani terkait dengan materi administrasi gugus depan. Saya kira itu menarik sekali untuk kita kembangkan. Mana yang kurang tentu saja kita banyak sharingnya. Karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Kak Nurani. Sama-sama. Saya mau izin pulang kembali ke gugus depan dan kita nanti ketemu di lain ketika. Amin. Salam pramuka. Salam. Assalamualaikum. Kota baru